Oke sahabat Tisal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, sudah tentunya di channelnya Ananda Diesel ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi hari ini Bang Ananda check up mesin diesel sebagai penggerak penggilingan sekam ya guys, dengan PPC ukuran 45. Nah ini kalau di penggilingan sekam kondisi mesin seperti ini teman-teman. Jadi kotor dari debu sekamnya ya guys, dedek sekamnya, dan oli itu bocor belepotan kemana-mana, seperti halnya bisa kita lihat di seal engkol. Nah di sini guys, di seal engkol itu bocor, dan juga di ablas anginnya atau ventilator udara ya guys. Baik sahabat, ini kendala mesin aus oli ya guys, sekitar 1 liter itu 2 hari ya guys, 2 hari itu 1 liter. Dan sebelum kendala ini terjadi, ini kemarin-kemarin kata yang kerja atau operator di Smil ini pernah air, itu air yang ada di penampungan bak ya guys, jadi di ujung selangnya itu nggak keluar. Jadi yang berkendala itu di pompa airnya atau water pump di situ guys. Nah itu jadi nggak keluar, nggak memompa air yang sudah mendidih di mesinnya. Dan ini selang pembuangan juga sampai melewat gas, saking panasnya air yang ada di dalam mesin ini. Jadi nah setelah kejadian itu 2 hari kemudian mesin punya kendala aus oli ya guys. Dan ini nanti kita check up, cuma ini prediksi kita ya guys. Jadi prediksi saya ini paling riser dan juga silinder liner ya guys. Nah silinder liner ini aus ya guys, dikarenakan itu gesekan di saat mesin ini dalam kondisi yang panas kemarin waktu kejadian itu, karena pendingin itu tidak sirkulasi air atau pendingin tidak berfungsi ya guys. Walaupun hanya sepersekian menit, tapi efeknya ini akan terjadi. Jadi seperti inilah kejadiannya ya guys. Jadi efeknya ke silinder liner itu aus. Baik sahabat, dan mungkin silinder liner juga ring pistonnya. Kenapa terjadi aus oli? Karena silinder liner aus dan ring pistonnya juga aus ya guys. Jadi oli itu bocor ke depan ke ruang bakar, maka terjadilah pembakaran oli ya guys. Jadi oli yang bocor ke ruang bakar itu terbakar habis. Jadi setiap jalan itu oli terus terbakar, hingga akhirnya oli harus kita jog setiap 2 hari sekali, itu sekitar kurang lebih 1 liter. Makanya mesin ini diberhentikan dulu dan dicek. Nanti kalau memang silinder liner dan ring piston ataupun yang lainnya nanti rusak seperti dugaan saya, itu nantinya akan kita ganti ya guys, agar mesin ini bisa lagi beroperasi menggiling sekam ya guys. Baik sahabat, nah nanti akan kita bongkar dan kita pastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dan lanjut, jangan kemana-mana, ikuti terus videonya Mas Bro. Lanjut sahabat diesel, ini silinder liner sudah kita bongkar ya guys, dan ini adalah pistonnya. Jadi
mesin yang selalu aus oli itu dikarenakan silinder-lindernya aus ya guys, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ini sudah aus ya guys. Kalau kita raba seperti ini itu akan terasa ya guys. Baik sahabat, nah ini, dan ring pistonnya juga sekalian kita ganti ya guys. Dan untuk pistonnya, nah ini alhamdulillah masih bisa kita pakai ya guys. Hanya ini bekas hitam seperti ini, bekas pembakaran ataupun kompresi yang bocor hingga menyebabkan di pinggir piston ini terlihat sisa pembakaran oli ya guys. Jadi oli masuk ke ruang bakar ke depan ke sini dan terbakar. Jadi oli itu aus ya guys. Baik sahabat diesel, dan seharusnya kebocoran oli itu jangan sampai terjadi, dikarenakan ini sudah aus. Walaupun ini ring piston, nah sudah posisi seperti ini. Nah seperti ini guys, bisa kita lihat walau ini posisi ring piston berada di dalam silinder-lindernya, dan ini sambungannya terlalu regang ya guys, seperti ini. Apalagi kalau posisi agak dalam, di saat posisi piston itu berada di PMB ya guys. Nah, keregangan ring piston ini akan melebar ya guys. Jadi alhasil olinya itu masuk ke ruang bakar dan terbakar habis, hingga menyebabkan mesin ini aus oli. Baik sahabat, dan ini cerita awal mulanya itu sirkulasi pendingin atau air yang untuk pendingin mesin. Nah ini posisi air di sini guys. Nah airnya itu macet ya guys, nggak keluar lewat ujung pembuangan, selang pembuangan mesin ya guys. Jadi durasi waktu air nggak keluar itu sekitar 5 menit ya guys. Dan 5 menit ini 5 menit lebih, kurang lebih 5 menit ya guys. Jadi dalam jangka waktu 5 menit ini secara otomatis kondisi mesin atau suhu mesin itu panas ya guys. Nah panas di sini yang seharusnya air menjadi pendingin seluruh blok mesin termasuk silinder ini. Nah ini yang terendam air ya guys, karena titik panas itu di sini guys, di silinder ini. Nah airnya itu tidak keluar, jadi tidak berjalan ya guys. Jadi cukup seadanya yang ada di ruangan air yang ada di silinder bloknya di sini ya guys. Jadi air itu panas dan menyebabkan gesekan piston ini menyebabkan silinder itu aus. Baik sahabat, nah terjadilah setelah sirkulasi air tidak lancar, bukan tidak lancar sih, kalau air itu mati atau macet, tidak berjalan, secara otomatis panas yang tinggi menyebabkan gesekan dari piston ini dan ring pistonnya, menyebabkan aus di silinder-lindernya ya guys di sini. Dan perlu diketahui, kalau suhu mesin terlalu panas, kekentalan oli juga pun berkurang guys. Jadi kalau terlalu panas itu oli menjadi encer. Baik sahabat, nah kalau sudah oli encer tidak akan bisa melumasi ring piston dan juga yang lainnya secara maksimal. Nah seperti itulah makanya
hati-hati dengan sirkulasi air pendingin ataupun oli ya guys. Dua hal yang terpenting dari mesin yaitu sirkulasi air dan juga oli ya guys. Jadi sirkulasi oli itu harus kita jaga, karena dua-duanya kalau tidak berfungsi, salah satunya itu akan menyebabkan fatal ya guys, fatal. Salah satu contoh seperti ini yang awal mulanya itu dari sirkulasi air yang macet, jadi nggak keluar di ujung selang pembuangan ya guys. Jadi efeknya seperti ini, seperti yang terjadi di mesin ini. Silinder liner sudah ada ya guys, dan kita pakai NP. Baik, ini sudah terbukti cukup bagus kualitasnya ya guys. Nah, ini dia silinder liner untuk ZH 1115 ya guys. Dan ini ada ring piston R4 dan kita pakai NPR ya guys. Nah, kita pakai NPR. Baik sahabat diesel, dan nanti kita akan pasangkan silinder liner ini dan juga pistonnya. Oke sahabat diesel, untuk
untuk mempersingkat waktu, ini semua sudah kita pasangkan ya guys. Jadi intinya Bang Ananda hanya bisa mengingatkan bahwasanya jika sirkulasi air, baik sahabat, nah ini di sini pompa air, nah lalu masuk ke sini ya guys lewat silinder headnya di sini guys, baik lalu keluar di blok bagian atas. Dan ini kebetulan nggak pakai tangki, seharusnya pakai tangki. Ini keluarnya lewat atas tangkinya lalu ke bak penampungan air di sana ya guys. Jadi perhatikan dua faktor yang bisa berakibat berbahaya ya guys. Jadi sirkulasi air dan juga sirkulasi oli di sini ya guys. Kalau sirkulasi air itu panasnya tinggi dan bisa mengakibatkan seperti kasus yang terjadi dengan mesin ini guys. Baik sahabat, jadi ring dan juga boringnya itu kena ya guys, karena suhu panas gesekan hingga menyebabkan silinder-silinder aus. Dan untuk jika oli, sirkulasi oli tidak normal atau mati sekaligus, ini akibatnya akan berbahaya bagi metal jalannya juga dan mengakibatkan macet ya guys. Baik sahabat diesel, mungkin sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya ya guys. Dan salam santun, salam sukses selalu buat semuanya dimanapun sahabat berada. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.